Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin? Oke, Sultan silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Selamat Sadia. Kemudian Rahmawati. Apa ini keterangannya? Sakit. Siapa lagi? Ainal Mahdub. Apa? Sakit. Sudah siap belajar ini? Sudah? Oke, kalau sudah yang pertama kira-kira kalau kalian dicubit sakit nggak? Sakit. Kira-kira ada apa? Kenapa kalau dicubit itu sakit? Karena ujung-ujung sarafnya akan bereaksi. Karena ujung-ujung sarafnya akan bereaksi. Ada lagi? Karena kulit adalah indera peraba dan perasa, sehingga ketika dicubit ia bereaksi tertarik dan merasakan sakit. Oke, jadi pada dasarnya jika kita dicubit entah hanya sedikit atau banyak itu maksudnya seperti ini kan? Kalau dikit kan seperti ini, kalau dia banyak kan seperti ini nih, ya kan? Artinya tetap itu terasa sakit. Apa yang sakit? Yang sakit apa? Daerah yang dicubit kan? Daerah dicubit itu ada apa? Ada saraf. Saraf yang kita dicubit itu, makanya dia akan terasa sakit. Untuk pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis struktur jaringan saraf. Yang tadi kalau dicubit itu sakit, pasti kita ke saraf. Ada indikator pencapaian kompetensi peserta didik mampu menganalisis struktur jaringan saraf. Oke, sebelum kita ke materi jaringan saraf, Ibu sudah bagikan link Google Form di grup kalian. Coba lihat dulu di grup kalian. Di grup kalian ada Google Form. Silakan buka linknya, kerjakan terlebih dahulu. Ada nggak? Silakan kerjakan. Jangan lupa kasih nama. Apa yang dilakukan pada gambar ini? Gambar pertama menunjukkan seseorang yang sedang membantu anak yang mengalami epilepsi, dan gambar yang kedua orang yang sedang mengalami epilepsi. Ada yang lain? Gambar yang ke-1 pertolongan pertama kepada seseorang yang mengalami epilepsi. Gambar yang kedua adalah orang yang mengalami epilepsi. Orang yang mengalami epilepsi. Oke. Gambar yang pertama yaitu orang yang sedang menahan mulutnya, yaitu orang yang terkena penyakit epilepsi, sedangkan yang kedua yaitu cuma tidak menahan. Oke, berarti ada perbedaan antara gambar 1 dengan gambar 2 ya?
Oke, sekarang artinya kalian sudah paham di antara kedua perbedaan dari gambar tersebut, ya? Jadi artinya dengan ada kedua gambar ini nanti ibu membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, duduk per kelompok, ya, tulis jawaban kelompok kalian. Kelompok 1 Adinda Karoma, kelompok 2 Andi, kelompok 3 Salsabila, yang 4 Titi, yang kelima Maiko. Oke, sekarang silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Nih, siapa nih yang mau bantu bagikan LKPD nih? LKPD kepada teman-temannya. Oke, duduk dulu. Akan berkumpul dengan teman-temannya per kelompok. Tadi kan sudah ada gambar dua ini ya, ada perbedaannya. Oke, per kelompok silahkan letakkan jawabannya di situ. Kan gambar-gambar di LKPD itu ada kan? Di halaman 2. Letakkan lagi jawaban kalian itu di halaman nomor 3. Oke, silahkan kerjakan sesuai dengan link yang ibu bagikan di grup. Ada nggak linknya? Ada ya? Oke, silahkan dikerjakan. Link yang sumber belajar.kemdikbud itu yang dibagi. Oke, kelompok 6 ini ya. Kelompok 2. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Sudah ada. PPT sudah? Sudah. Oke. Sudah juga? Oke, berarti tinggal kelompok 4 ini 5 ya? 4 ini 5 ya? Oke, kita tunggu. Kelompok 4 dengan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswita Maharani dari kelompok 5 ingin mewakilkan teman saya untuk menjelaskan struktur jaringan saraf. Di sini pernah ada yang dengar nggak apa itu jaringan saraf? Apa? Ya, jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari dua bagian. Sistem saraf pusat dan yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan struktur jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari dua bagian. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dan percabangan saraf perifer dari sistem saraf tepi. Jadi, sel saraf mempunyai beberapa bagian dan fungsinya masing-masing dalam mengantarkan rangsangan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Kan tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dan faktor penyebab dari epilepsi. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah penyakit epilepsi tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara mencegah gejala epilepsi? Gejala epilepsi dapat dicegah dengan cara 1. Mengkonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter. Yang kedua, mencukupi waktu tidur dan istirahat. Ketiga, banyak minum air putih. Keempat, makan teratur. 5, berolahraga secara rutin.
6. Mengelola stres dengan baik. Dan yang ketujuh, membatasi konsumsi minuman beralkohol. Sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan saraf. Jadi saraf pada orang yang menderita epilepsi itu nanti akan memerintahkan ke sistem saraf otaknya. Ya, apa penyebabnya yang tadi? Penyebabnya minum alkohol secara berlebihan. Berarti kalau minum alkohol secara berlebihan bukan hanya epilepsi kan? Ya, nanti ada timbul penyakit yang lainnya. Jaringan saraf atau nervous tissue berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh dengan menghantarkan sinyal dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Jadi seluruh tubuh kita ini semuanya itu ada saraf-sarafnya. Sarafnya tuh nyambung, nanti ada gambarnya. Sarafnya nyambung dari ujung saraf kaki sampai ke ujung saraf otak. Nih, inilah salah satu gambar saraf, ya. Ini satu saraf. Jadi yang banyak-banyak cabang ini namanya dendrit. Kemudian yang ini menutupi, ini namanya semuanya ini namanya badan sel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fungsi jaringan saraf. 1. Dendrit. Dendrit berfungsi sebagai menerima rangsangan untuk dikirim ke badan sel. 2. Badan sel. Badan sel berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. 3. Inti sel. Inti sel berfungsi untuk mengatur kerja dari sel saraf. 4. Selubung mielin. Selubung mielin berfungsi untuk penunjang sel saraf berupa lemak. 5. Akson. Akson berfungsi sebagai menghantarkan rangsangan. 6. Terminal akson atau sinapsis berfungsi sebagai tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Baiklah, sekian, terima kasih. Kita beri apresiasi kepada kelompok yang telah memberikan jawaban dengan tanggapan dari kelompok lain. Terima kasih. Buka HP-nya, buka handphonenya, kerjakan yang link yang ibu bagikan tadi. Untuk pertemuan selanjutnya itu silakan kalian pelajari tentang organ dan sistem organ, ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan ini silakan nanti dibuat secantik mungkin bagaimana struktur jaringan saraf. Terserah sumbernya mau dari mana, buatnya seperti apa, atau mau kalian gambar ke tugasnya ya, atau mau kalian dari internet kalian mau di print atau bagaimana, silakan ya untuk tugasnya. Jadi setiap kelompok silakan berlomba-lomba satu kreasi untuk membuat satu struktur jaringan saraf. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.